Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Risya Gunawan, sebagai moderator. Lalu ada Zamzam pemateri 1, Jaki pemateri 2, Fahmi pemateri 3, dan Dery pemateri 4. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang cedera kejang. Untuk pemateri 1 akan dijelaskan oleh Jamila. Yang pertama, definisi cedera kejang. Kejang demam. Kejang demam adalah kondisi meningkatnya suhu tubuh hingga lebih dari 38 derajat Celcius. Demam menandakan adanya penyakit atau kondisi lain di dalam tubuh. Demam umumnya terjadi sebagai reaksi dari sistem imun dalam melawan infeksi virus, bakteri, jamur, atau parasit penyebab penyakit. Beberapa penyakit yang sering menyebabkan demam adalah flu, radang tenggorokan, dan infeksi saluran kemih. Demam bisa terjadi pada siapapun, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa. Kejang otot. Kejang otot atau kram otot adalah kontraksi kuat atau mengencangkan otot. Mengencangkan otot yang terasa sakit dan muncul tiba-tiba, yang berlangsung selama beberapa saat. Seringkali kondisi ini terjadi di kaki. Kejang otot atau kram otot kaki pada malam hari biasanya merupakan kejang atau mengencangnya otot pada betis secara tiba-tiba. Kondisi ini juga kadang dapat terjadi di paha atau kaki. Seringkali kram muncul saat Anda sedang tidur atau baru bangun. Lalu pemateri 2, Zaki. Yang kedua, pencegahan cedera kejang. Pencegahan kejang demam, diantaranya 1. Tetap tenang dan tidak panik. Yang kedua, longgarkan pakaian yang ketat terutama di sekitar leher. Yang ketiga, bila tidak sadarkan diri, letakkan ia dalam posisi miring. Yang keempat, bila lidah tergigit, jangan memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Yang kelima, ukur suhu, observasi, dan catat bentuk dan lama kejang yang terjadi. Lalu berikutnya, pencegahan kejang otot. Di antaranya 1. Hindari olahraga saat cuaca panas. Yang kedua, perbanyak peregangan otot. Yang ketiga, menggunakan sepatu yang tepat. Dilanjutkan oleh pemateri 3, Fahmi. Yang ketiga, cara mengobati cedera kejang. Kejang demam. Baringkan atau rebahkan di matras dengan posisi menghadap ke bawah. Miringkan posisi tubuh agar muntah atau air liur dapat keluar dari rongga mulut serta mencegah lidah menyumbat saluran pernapasan. Longgarkan pakaian dan jangan menaruh apapun pada mulut untuk mencegah tergigitnya lidah. Hitung durasi terjadinya kejang dalam dan perhatikan tingkah laku saat kejang. Beritahukan hal tersebut saat berkonsultasi ke dokter. Kejang otot. Yang pertama, peregangan dan pijat. Yang kedua, obat-obatan. Yang ketiga, konsumsi makanan mengandung magnesium. Yang keempat, menggunakan garam Epsom. Materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Dery. Yang terakhir yaitu perawatan selama pemulihan cedera kejang. Yang pertama, kejang demam, yaitu istirahat yang cukup, gunakan pakaian tipis dan nyaman, tinggal di ruangan dengan udara yang sejuk, banyak minum air agar tidak dehidrasi, kompres dengan air hangat, dan yang terakhir, pemberian obat-obatan seperti obat penurun demam. Yang kedua, kejang otot, yaitu tidur yang cukup, mengelola stres dengan baik, mengistirahatkan bagian tubuh yang terasa nyeri, memijat atau melakukan peregangan di bagian otot yang terasa nyeri, dan yang terakhir, mengompres otot yang sakit dengan kompres hangat atau dingin. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.